Akhirnya guys ya, di tahun 2025 ini Yamaha meluncurkan beberapa trim motor mereka. Sebenarnya yang paling ya menarik perhatian adalah munculnya kedatangan Yamaha R3 ya, atau R320cc, yaitu di Eropa cuy, atau di negara-negara barat ya. Tapi kalau di Indonesia sendiri kita kenal itu dengan motor R25. Ya karena R25 dan R3 ini satu platform gitu, dia cuman beda cc aja, R125 dan R15 cuy. Nah dengan adanya kemunculan R25 terbaru ini, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian ya? Setelah mungkin selama 10 tahun ini Yamaha di kelas middle super sport ini ya, middle sport ini, kelas-kelas 250cc, 300cc ini dia itu kayaknya tuh tidak ada pergerakan yang cukup signifikan ya guys ya. Oke, kita tengok aja, kita lihat aja bagaimana R25 ini ya. Meskipun secara spek itu belum terlalu keluar ya, maksudnya belum dipublish dan secara officialnya itu belum ditampilkan, tapi kita akan lihat R25 itu dari beberapa sisi ya cuy. Ya, yang pertama, desainnya itu sporty dan sangat agresif. R25 yang baru ini memiliki tampilan yang mirip banget dengan seri R lainnya, seperti R7 dan R1. Dan motor ini tentunya itu lebih condong ke arah Yamaha R9 ya kalau sekarang ya. Kalau kalian lihat R9 dan R25 ini atau R3 ini itu hampir serupa ya, tapi tak sama. Yang memberikan kesan sporty dan premium, jadi desainnya itu bener fresh. Nah, kalau kalian lihat di tahun 2018 kemarin ketika facelift R25 pertama, itu mungkin akan terasa seperti nanggung karena hanya berubah batoknya aja cuy. Sedangkan taillightnya itu dia masih sama. Nah sedangkan di 2025 ini bener-bener totally different ya. Bajunya itu bener-bener berubah semuanya, dari kepala, tengah sampai bagian belakangnya itu berbeda ya. Ya meskipun gue garis bawahi beberapa desain itu kita lihat tuh mirip-mirip sama R15 ya di bagian belakang, sedangkan bagian depannya tuh dia condong ke arah Yamaha R9 ya, jadi perpaduan lah. Nah performa dan tenaga ini yang patut kita cek ya. Sebenarnya kalau lihat dari performa tenaga sendiri sepertinya R25 itu masih menggunakan mesin yang sama, dalam artian kalau misalkan kita convert ke R25, si R3 ini dia akan tetap menggunakan mesin 249cc 2 silinder, dan kemungkinan pun powernya pun sama cuy ya, di sekitaran 36 PS. Mungkin ada beberapa beberapa tambahan sedikit lah mungkin ya, karena ada fitur-fitur yang menarik juga di R25 ini, seperti adanya assist slipper clutch, terus juga mungkin bisa ditambahin dengan quick shifter dan fitur-fitur modern lainnya. Tapi mungkin cara baseline power kayaknya itu bakalan sama aja cuy. Terus yang kedua, kita pun lihat dari blok mesinnya ya. Meskipun blok mesinnya itu dia tampak berbeda dari samping, tapi kemungkinan masih menggunakan mesin yang serupa ya, atau mirip mungkin hampir 90% ya. Kalau kita lihat detail-detail secara menerawang ya, awak menerawang itu kayaknya mirip-mirip lah cuy. Karena desain knalpot, terus rangkanya pun sebenarnya masih sama ya kalau kita telaah ya. Dia rangkanya masih sama-sama yang lama, desain knalpotnya masih sama, cuman memang ada perbedaan di catalytic converternya. Nah ini catalytic converternya ini dia lebih kecil ya, berbeda dengan R25 yang lama. Namun di sini kita masih beberapa persamaan seperti speedometer, terus dari tangki, pelek juga itu masih menggunakan common parts yang versi lama. Nah, oke, dengan adanya R25 ini, bagaimana menurut kalian cuy? Apakah akan tertarik sih? Kalau gue jujur ya, gue benar-benar tertarik banget dengan adanya R25 ini, karena di zaman sekarang ini bukan zamannya itu beradu power ya. Buat guys ini bukan zamannya beradu power. Jadi motor sport itu kadang-kadang dipakai untuk suatu kenyamanan cuy. Dan menurut gue R25 yang gue punya itu sudah nyaman banget ya. Si riding positionnya, engine-nya, dan tahan banting. Nah di tahun 2025 muncullah R25 yang penuh dengan penyegaran. Kita nggak bikin dengan spek, kita nggak bikin power, tapi lebih ke fun to ride ya. Dan kalau jujur gue yes dengan R25 ini. Tapi bagaimana kalian? Apakah sependapat dengan gue? Komen di bawah ya, komen di bawah cuy. Terima kasih.